Kita Bidayatul Hidayah kita sampai di adab tidur. Bisa lewat halaman 75 ya. Ya. Baik. Ini sama Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dalam mu'alifu wa nafa'ana bihi bidarain. Fa idza staiqta farji ila ma arwahtuka awalan. Kita sudah membahas adab-adab tidur. Sudah dijelaskan. Yang lupa diulang lagi. Nah, kata Imam Ghazali, setelah kamu tidur, kalau kamu terjaga dari tidurmu, farji ila ma arwahtuka awalan wa dawim ala hadha tartib waziyata umum. Setelah kamu bangun dari tidurmu, maka kembalilah kepada adab-adab yang di bab pertama sudah saya ajarkan. Jadi di bagian ini Imam Ghazali mengajarkan bagaimana adab-adab seorang muslim itu dari mulai bangun tidur sampai dia tidur dalam satu hari. Nah, berarti setelah dia membahas bab adab-adab tidur, selesai pembahasannya. Nah, adab setelah saya bangun tidur, dan kembali lagi kamu seperti yang saya ajarkan di awal. Adabnya bangun tidur itu seperti apa? Sudah dibahas di awal kitab ini. Nah, dan dawam ala hadha tartib. Terus meneruslah kamu menjalankan tertib seperti yang saya ajarkan ini. Dari mulai bangun tidur sampai kamu tidur. Terus jalankan adab-adab itu. Tertib yang saya sampaikan kepada dirimu ini. Bagi jasa umrika di sisa umurmu setelah engkau menyelesaikan bab ini, amalkan semua yang saya ajarkan di sisa umurmu. Fa in syadda 'alaikal mudawamah, memang yang paling susah itu ya. Yang paling susah itu istiqomah. Makanya sampai dikatakan al-istiqomah khairun min al-haram. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Kalau kita tidak bisa istiqomah, kita dapat kebaikan seluruhnya, dapat keramat seluruhnya, karena kita ada di puncaknya keramat, istiqomah. Nah, Imam Ghazali mengatakan, istiqomahlah kamu terhadap nasihatku, jalan dari bangun tidur sampai tidur. Kalau kamu merasa kesulitan, pasti ketika istiqomah itu kita menemukan kendala. Apa kendalanya? Ya godaan setan, godaan syahwat, nafsu, godaan dunia. Dunia kita sudah bahas di bidang ini. Dunia itu diantaranya anak kita sendiri, istri kita sendiri, sahabat kita sendiri. Itu dunia. Karena manusia itu termasuk bagian dari dunia. Kalau suatu saat kamu mendapatkan kesulitan bertemu dengan ujian-ujian yang mengajak kamu untuk meninggalkan tertib ini yang saya ajarkan, kata Imam Ghazali, fasbir, maka bersabar. Karena nilai dari mujahadah adalah sabar. Orang kalau nggak sabar nggak mungkin bisa istiqomah. Sabar itu, istiqomah itu bensin, sabar itu harga untuk membeli bensin. Harga untuk mendapatkan istiqomah adalah sabar dan sabar. Jadi orang kalau melakukan sesuatu kemudian malas, salah satu dari dua. Sabar itu bensin, ibarat bensin untuk membeli uang untuk membeli istiqomah, sabar. Nah, supaya orang sabar itu menghadirkan khauf dan raja, rasa cemas dan rasa orang itu bisa bertahan kalau dia punya harapan atau punya rasa cemas. Kalau saya tidak bersabar, saya bisa dapat sesuatu, dapat hal yang tidak menyenangkan. Kalau saya bersabar, saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Dia bisa bertahan sabar. Nah, kalau dia bisa bertahan sabar, dia bisa istiqomah. Kalau dia bisa istiqomah, dia bisa mendapatkan buah. Maka bersabarlah, kata Imam Ghazali, sabrul marid ala mararat
taqid dawa intidaran lisyifa. Ya, bersabarlah perumpamaannya seperti sabarnya orang sakit dari pahitnya obat karena menanti kesembuhan. Ini seperti yang saya jelaskan. Orang bisa bersabar karena rasa cemas dan rasa harap. Orang yang sakit, dia tidak suka dia minum obat itu, pujar dan lain-lain. Orang minum obat, tidak ada orang yang minum obat bahagia. Orang minum obat itu pasti tidak suka dia. Dia rela disuntik, diinfus, rela berdiam di rumah sakit, nasallallahu alaihi. Dia rela melakukan semua itu karena kok sabar dia disuntik, minum obat dan lain-lain. Kok sabar? Karena ada dua. Satu, karena dia cemas kalau tidak diberi obat bisa rusak, bisa tambah parah. Yang kedua, karena dia intidhar lisyifa, menanti kesembuhan, menanti kesehatan. Ini yang menjadikan dia sabar. Jadi Imam Ghazali memerintahkan kita, kalau kita suatu hari menemukan rasa malas dalam menjalankan tertib ini, duduk, bayangkan kalau saya tidak menjalankan ini, keburukan akan saya dapat. Yang kedua, saya akan terus menjalankan ini karena saya menanti kebahagiaan Tuhan, menanti kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membayangkan hal-hal seperti itu, seperti orang yang sakit ketika ingin sembuh, kita akan mampu bersabar. Dan kemudian akan menjadikan kita terus beristiqomah. Wa tafakkar fi qisari umrik, dan pikirkanlah umurmu yang pendek. Ini juga bisa membantu. Wa in ishta mi'ata sanatin fadzalika bil idhafati ila mubabika fi daril akhirah wa hiya abadul abad. Pikirkan umurmu yang pendek. Umur pendek gimana? Saya sekarang sudah 50 tahun, saya sudah 60 tahun, saya sudah 70 tahun, tetap itu pendek. Loh, jadi saya suruh bersabar 60 tahun, ya pendek. Bersabar 60 tahun itu sebentar. Bersabar 70 tahun, 80 tahun itu sebentar. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, walaupun kamu hidup 100 tahun, maka 100 tahun kamu hidup menjalani tertibku ini sebentar saja. Bagaimana kalau sebentar? Ya, 100 tahun itu sebentar dibanding nanti hidup di akhirat abadi. Bukan cuma 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Abadi, kamu tidak mati-mati. Kalau kamu bandingkan akhirat yang kamu nanti tidak mati-mati abadi, 100 tahun ini sangat pendek sekali. Kamu bisa bersabar menjalani tertib saya ini di waktu yang sangat singkat untuk kebahagiaan yang tidak ada waktunya. Bahkan Imam Ghazali katakan, kalau kamu 63 tahun dibanding waktu akhirat, satu harinya 1000 tahun di akhirat. Kalau kamu 63 tahun dihitung dari kacamata waktu akhirat, kamu ini hidup hanya 1,5 jam menurut kacamata akhirat. Karena satu harinya akhirat 1000 tahun, berarti 60 tahunnya bumi, 63 tahunnya dunia, itu menurut kacamata akhirat hanya 1,5 jam, sebentar. Kamu 1,5 jam bersabar menjalani apa yang diperintah oleh Imam Ghazali ini, kemudian nanti kamu mati mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal masyaqqah wa dhul dalam dunya syahran aw sana raja'a an tastariha biha 20 sanah. Dan renungkan bahwa diri kamu mampu menanggung beban dan dhul itu bisa berarti ya susah payah gitu ya. Kerendahan, kehinaan, susah payah, kamu mampu menanggung kehinaan dan menanggung beban demi mencari dunia. Demi mencari dunia, kamu mampu tahan
kerja non-stop 1 bulan atau bahkan 1 tahun, berbulan-bulan kamu kerja istiqomah, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Di pekerjaan itu kadang-kadang kamu dimaki orang, ya tetap besok kamu berangkat kerja lagi. Nah, atau saya nggak kerja kantor, kerja dagang, dagang sama seperti itu. Kamu pokoknya istiqomah melakukan mencari dunia ini, kamu istiqomah. Walaupun kadang-kadang kamu mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, kamu tetap mengulangi perbuatan kamu mencari dunia ini. Kenapa? Karena kamu menginginkan nanti di usia tua kamu istirahat. Sekarang ini aku akan antastari dia istri nasana. Jadi istri nasana kalau umur kita 60, kita kerja dari mulai muda sampai umur 40, non-stop kerja balik pulang, karena kita berpikir supaya nanti 20 tahun masa tua saya pensiun, saya sudah nikmat. Setiap orang pasti pikiran seperti itu. Kata Imam Ghazali renungkan, untuk mencari dunia, kamu ini mampu menahan segala rintangan untuk istiqomah mencari dunia ini demi masa pensiun kamu 20 atau 10 tahun. Fakaifa la tatahammal dzalika ayyaman ghala'il raja al-istirah abadal abad. Bagaimana kamu tidak mampu atau merasa malas, tidak mampu menanggung beban di waktu yang sebentar untuk pensiun berabad-abad di akhirat nanti. Bayangkan, apa khawatir kita? Kita ini kerja mati-matian untuk pensiun yang akan kita tinggal. 20 tahun kita tinggal, dan ada yang kita bawa ke akhirat. Kok kamu tidak bisa kerja mati-matian untuk pensiun nanti yang berabad-abad, kamu tidak bisa meninggalkan tempat pensiun kamu yang benar, yaitu di negeri akhirat. Itu pensiun kamu yang benar, di kuburan, di hari kebangkitan, sampai surga atau neraka. Itu pensiun kamu yang benar. Kok kamu tidak bisa menanggung beban di sini? Berarti cara pandang kamu itu terbalik kata Imam Ghazali. Kita lanjutkan sedikit ya. Wala tutawwil amalaka. Jangan kau biarkan angan-anganmu ini panjang. Wah, besok, masih ada besok. Hari ini malas, besok pagi lah. Besok pagi kamu tinggal lagi. Malas lagi, ya nanti besok lagi. Hari ini waktunya belajar, buka HP, wah asik lihat HP. Belajarnya kan besok aja lah. Ke majelis besok aja lah, masih asik. Besoknya lagi sholat Ba'diyah. Oh ada TV bagus nih TV. Nanti mulai besok aja sholat Ba'diyah mulai besok terus besoknya yang Israel datang mulai kapan? Makanya kata Imam Ghazali, jangan kau biarkan angan-angan panjang. Wagadir kurbal maut, pertimbangkan terus dekatnya kematian. Pertimbangan. Wagul fi nafsik, ucapkan pada dirimu, ini atahammal al-masyaggah al-yawm fala'anni amutul layla. Ucapkan pada diri, aku akan menanggung beban di hari ini, karena boleh jadi nanti malam aku sudah tidak hidup lagi. Hadirkan di dalam pahala. Kalau hari ini kamu malas, siang ini kamu malas mau melakukan kebaikan, mau istiqomah menjalankan tertib ini, hadirkan di kepala kamu. Loh, ini jangan-jangan siang yang terakhir. Malam ini saya sudah tidak ada lagi. Saya sudah tidak ketemu. Besok siang ini jangan-jangan siang yang terakhir. Nah, dengan membayar itu kamu akan menjalankan apa yang harusnya dia jalankan. Wasbir wa asbirul laila la'alli amutu ghadan. Aku akan bersabar di malam ini menjalankan tertib yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Kalau dibawa ke malam, kamu ucapkan ke diri kamu seperti itu. Aku akan bersabar menjalankan tertib Hidayatul Hidayah ini
la'alli amutu ghadan, karena boleh jadi aku nanti malam tidur nggak bangun lagi. Aku nggak lihat pagi. Berarti kalau nggak lihat pagi, ini malamnya terakhir, malam yang terakhir. Nah, ini kebiasaannya penduduk Tarim juga seperti itu. Penduduk Tarim itu kalau bahkan mereka ini setiap mau sholat, kalau di sini kan imamnya cuma mengingatkan makmum, sawu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullah. Jadi saya teruskan, kalau imam-imam di Masjid Tarim itu ditambah lagi, sallu salatal muwadda', sallu salatal muwadda', sholatlah kalian sholat perpisahan, karena mungkin ini sholat terakhir kalian. Sholat subuh gitu kan, sholat zuhur diingatkan, sholatlah ini mungkin sholat terakhir kalian. Kita kalau bayarnya, jangan sholat duha saya yang terakhir. Boleh jadi sholat zuhur saya yang terakhir. Itu akan menjadikan kita bersemangat ketika melakukan sholat tadi. Fa'innal maut, kenapa kita suruh membayangkan seperti itu? Sebab kematian la yahjum fi waqtin maksus wa sinnin maksus wa halin maksus. Karena kematian itu tidak datang secara tiba-tiba di waktu tertentu atau di umur tertentu atau di kondisi tertentu. Tidak pilih-pilih kematian. Di waktu tertentu, wah ini masih jam 5 pagi, nggak mungkin mati. Mati itu biasanya siang. Tidak ada. Jadi maksudnya kalau siang aja, malam nggak takut, tidak ada. Si mati itu bisa datang pagi, bisa malam, bisa sore, bisa maghrib. Wah ini maghrib belum bukan, mati pasti datangnya tidak ada. Mati juga tidak datang di umur tertentu. Wah saya 30, 40 masih lama saya hidupnya. Dari mana? Ada anak umur 1 hari mati. Dan kita sudah tahu itu. Kita tahu ada anak umur 10 tahun mati ya, remaja umur 17 tahun mati ya, 20 tahun mati ya, 40 tahun mati. Banyak teman saya mati sudah berapa ya? Sudah banyak. Yang di bawah saya mati juga banyak. Apalagi yang di atas, apalagi yang di atas. Nah, orang kalau saya menunda-nunda umur 40 nanti, umur 50 nanti, umur 60 dia tidak merasa mati. 70 dia masih berasa umurnya lebih, karena dia biasa memanjakan angan-angan. Jadi mati itu tidak datang di usia tertentu. Wahalin maksus, dan tidak dalam kondisi tertentu. Umpama masih kawinan, ada kawinan. Wah ini tidak mungkin ada yang mati kawinan operasi. Tidak ada. Di tengah-tengah kawinan itu acara pernikahan, ya mungkin juga orang mati. Mungkin orang mati. Ada orang pas di hari pernikahannya ibunya dia wafat. Bayangkan itu hari pernikahan dia nikah sekaligus menguburkan ibu. Tidak ada. Israel itu tidak bisa. Sebentar ya, habis mobil itu pernikahan itu baru dicabut. Tidak ada juga. Ini mau nikah itu mati ya. Ada orang di tengah-tengah belajar majelis taklim mati. Ada tidak? Ada. Baca Quran mati. Ada urutan kemarin. Baca Quran mati ada. Tengah-tengah rapat mati ada. Tengah-tengah nunggak mati ada. Tengah-tengah zina mati ada. Tidak ada orang berbuat maksiat. Israel jangan datang ini saya belum tobat. Jangan dia datang waktu kamu maksiat itu kamu bilang. Hindari kata Imam Ghazali, wahalin maksus, layah jumpi, halin maksus tidak datang di kondisi tertentu. Fala budda min hujumihi, dan pasti datangnya kematian itu mendadak. Mau kita siapnya seperti apa, mati itu datangnya mendadak. Pasti kita tidak mengira. Pada saat kita tidak menyangka kematian datang, kematian itu sudah la budda min hujumihi
fal istiqdad lahu aula minal istiqdad di dunia. Karena kamu tahu datangnya kematian itu mendadak, maka persiapan untuk menyongsong kematian itu lebih harus menjadi prioritas di dalam hidupmu daripada persiapan untuk masa pensiun duniamu. Ini kembalikan aja. Lah kok kamu ini mikiri pensiun masa tua, tapi tidak mikiri pensiun dari dunia ini, mati yang datangnya secara tiba-tiba. Makanya ini lebih kamu perhatikan. Ini masih dua paragraf lagi, tapi waktunya sudah habis ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita kesabaran, istiqomah, dan dijadikan istiqomah dan kesabaran kita itu membuahkan hasil yang memuaskan di dalam waktu yang dekat, hasil lahiriah, hasil batiniah, hasil duniawiyah, hasil ukhrawiyah, dan semoga mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana awqati wa amin rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi abdal habib wa alihi wa sahbihi idza tasis rabbi walhamdulillahi bil badi wa tanani. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini digabung dengan Hidayatul Hidayah karena zoomnya